Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat teman-teman, sekarang kita sudah sampai di part 7 pembahasan soal hukum perawatan. Nah, seperti biasanya kita akan membahas 5 soal pada kesempatan kali ini. Tetap semangat dan salam kompeten. Sebelum kita mulai, coba teman-teman jawab sendiri terlebih dahulu. Baru setelah itu kita bahas bersama-sama. Soal pertama. Seorang laki-laki berusia 26 tahun dibawa ke rumah sakit dengan kondisi nyeri skala 6 dan luka pada lengan bawah kiri. Dari hasil pemeriksaan, klien didiagnosis open fracture radius comminutive dextra. Direncanakan dilakukan OREF. Kondisi pasien saat ini kesadaran CM, kompos mentis, HB 10,5 mg, berat badan 108 kg, tinggi badan 170 cm, tekanan darah 100/60 mmHg, RR 22 kali per menit, N 100 kali per menit, suhu 37,8 derajat Celcius. Pasien saat ini dirawat di bangsal untuk persiapan operasi. Seluruh kebutuhan perawatan diri pasien dibantu. Apakah masalah perawatan utama pada kasus di atas? A. Cemas, B. Nyeri akut, C. Hipertermia, D. Hambatan mobilitas fisik, dan E. Kerusakan integritas kulit. Yang ditanyakan pada soal ini adalah apakah masalah keperawatan utama pada kasus? Nah, kita lihat di soal bahwa seorang laki-laki berusia 26 tahun dibawa ke rumah sakit dengan kondisi nyeri skala 6. Nah, di sini pasien mengatakan mengalami nyeri skala 6 dan luka pada lengan bawah kiri. Jadi jelas teman-teman bahwa jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 adalah yang B ya teman-teman, nyeri akut. Data yang menonjol pada kasus baik minor maupun mayor mendefinisikan adanya masalah nyeri. Pasien mengatakan merasakan adanya nyeri dengan skala 6 dengan adanya luka pada lengan bawah kiri. Nyeri akut didefinisikan sebagai pengalaman sensori dan emosional tidak menyenangkan yang muncul akibat kerusakan jaringan aktual atau potensial atau yang digambarkan sebagai kerusakan awitan yang tiba-tiba atau lambat dari intensitas ringan atau berat dengan akhir yang dapat diantisipasi atau diprediksi. Soal kedua. Seorang perawat sedang melakukan pemeriksaan pada pasien CKB atau cedera kepala berat dengan peningkatan tekanan intrakranial. Tanda vital manakah yang menunjukkan bahwa pasien mengalami peningkatan intrakranial? A. Penurunan suhu tubuh, peningkatan kecepatan nadi, penurunan kecepatan napas, dan peningkatan tekanan darah. B. Peningkatan suhu tubuh, peningkatan kecepatan nadi, peningkatan irama napas, dan peningkatan tekanan darah. C. Peningkatan suhu tubuh, peningkatan kecepatan nadi, penurunan tekanan darah, dan irama napas. D. Penurunan suhu tubuh, penurunan kecepatan nadi, irama napas meningkat, tekanan darah menurun. Dan E. Peningkatan suhu tubuh, penurunan kecepatan nadi, irama napas, dan peningkatan tekanan darah. Yang ditanyakan pada soal ini adalah tanda vital mana yang menunjukkan bahwa pasien mengalami peningkatan intrakranial. Tanda-tanda vital terjadinya peningkatan intrakranial adalah yang pertama, adanya peningkatan suhu tubuh. Terlihat di pilihan opsi jawaban. Yang A, penurunan suhu tubuh. Ini jelas bukan ya teman-teman. Yang B, peningkatan suhu tubuh. Kita simpan dulu teman-teman. Yang C, peningkatan suhu tubuh. Kita simpan dulu. Yang D, penurunan suhu tubuh, bukan ya teman-teman. Yang E, peningkatan suhu tubuh, kita simpan dulu. Yang kedua, adanya penurunan kecepatan nadi. Nah, yang A jelas bukan. Yang B, adanya peningkatan kecepatan nadi, bukan juga ya teman-teman. Yang C, adanya peningkatan kecepatan nadi, jelas bukan teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 adalah yang E ya teman-teman. Cedera kepala berat atau trauma kepala berat merupakan perlukaan pada kepala yang mengakibatkan terganggunya fungsi otak akibat pukulan atau sentakan keras pada kepala. Cedera kepala dapat meningkatkan tekanan di intrakranial, yang biasanya ditandai dengan peningkatan suhu tubuh, penurunan kecepatan nadi, irama napas, peningkatan tekanan darah, bahkan hingga menurunnya kesadaran. Soal ketiga. Seorang wanita berusia 45 tahun dirawat dengan keluhan nyeri pada ibu jari kaki kiri sejak 1 minggu, disertai benjolan pada bagian yang nyeri sejak 5 bulan yang lalu. Pemeriksaan fisik ditemukan benjolan dengan diameter 3 cm.
Laboratorium, kadar asam urat darah sebesar 7 mg per desiliter. Apakah diagnosis pasien tersebut? A. Osteoartritis, B. Gout arthritis, C. Sinusitis pilonodul, D. Artritis rheumatoid, E. Artritis tuberkulosis. Yang tanyakan pada soal nomor 3 adalah diagnosis pasien. Nah, kita lihat di soal bahwa seorang wanita yang berusia 45 tahun dirawat dengan keluhan nyeri pada ibu jari kaki kiri sejak 1 minggu disertai benjolan pada bagian yang nyeri sejak 5 bulan yang lalu. Kemudian, pada pemeriksaan fisik ditemukan benjolan dengan diameter 3 cm. Laboratorium, kadar asam urat darah sebesar 7 mg per desiliter. Nah, jelas ya teman-teman. Di sini jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman, gout arthritis. Gout arthritis adalah peradangan yang menimbulkan nyeri dan terjadi ketika terlalu banyak asam urat yang mengkristal dan menumpuk pada sendi. Gejala gout arthritis berupa sakit parah, kemerahan, dan bengkak pada sendi. Biasanya jempol kaki. Serangan bisa datang tiba-tiba, biasanya pada malam hari. Nah, untuk kadar asam urat normal pada perempuan adalah 1,5 sampai dengan 6,0 mg per desiliter. Nah, untuk laki-laki adalah 2,5 sampai dengan 7,0 per desiliter. Oke teman-teman, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah yang B. Soal keempat. Nyonya K umur 35 tahun dirawat dengan nyeri kepala hebat skala 8. Pasien sempat kejang-kejang disertai muntah-muntah. Beberapa jam perawatan, pasien mengalami penurunan kesadaran. Hasil CT scan, abses cerebri lobus frontoparietalis kanan disertai dengan udem. Apakah pengkajian yang harus dilakukan perawat sesuai dengan kasus? A. Memasang oksigen, B. Pantau peningkatan TIK, C. Pengkajian nervus kranial, D. Pengkajian riwayat infeksi, dan E. Mengobservasi tingkat kesadaran. Yang tanyakan pada soal nomor 4 adalah pengkajian yang harus dilakukan perawat sesuai dengan kasus. Kita lihat bahwa pada soal dijelaskan bahwa seorang perempuan dirawat dengan nyeri kepala hebat skala 8. Pasien sempat kejang-kejang 2 kali disertai dengan muntah-muntah. Beberapa jam perawatan, pasien mengalami penurunan kesadaran. Hasil CT scan, abses cerebri lobus frontoparietalis kanan disertai dengan udem. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 adalah yang B ya teman-teman, pantau peningkatan TIK karena pasien sempat kejang-kejang dan mengalami penurunan kesadaran. Pada pasien dengan penurunan kesadaran atau memiliki riwayat kejang, perlu dilakukan pemantauan peningkatan TIK yang bertujuan sebagai tindakan kewaspadaan terjadinya iskemik pada otak yang selanjutnya akan terjadi udem cerebri. Pemantauan peningkatan TIK dapat dilihat dari TDP pasien dan perubahan pupil. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 yang B ya teman-teman. Soal kelima, bonus untuk teman-teman. Silakan teman-teman coba jawab sendiri dan tulis jawabannya di kolom komentar. Untuk pembahasan soal kelima, silakan cek di IG ya teman-teman.